Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Syakur STMD selaku pembicara Kultum pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua KMNU Undip Kang Salis Rizky Mubarak, teman-teman, Kang, Mbak, dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa di acara Kultum Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Kang, Mbak, semua yang ada di sini, saya Hafiz Setiawan sebagai MC Kultum Ramadan pada kali ini. Izinkan saya membacakan susunan pada acara sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kultum, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu langsung saja memasuki acara yang pertama. Marilah kita buka kultum pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara selanjutnya adalah Kultum Ramadan kepada Bapak Dr. Abdul Syakur STMD. Saya persilahkan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana lil alamin basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsul ladzi anzala alaina bi anwa'in na'ami mad'arara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi tahhiruna Allah tathira. Adik-adik KMNU, Mas Hafiz, Mas apa kangen nih? Mas Hafiz Setiawan, kenalannya. Kemudian Mas Salis Rizka Mubarak, serta adik-adik KMNU yang lainnya ini sudah hadir ada di sini di room Zoom ya. Ada Mas Muhammad Firman Faiz, Ahmad Khalid dan teman-teman ini. Ini ada Wafik Azizah ini yang menyanyi apa bukan ya? Yang penyanyi itu ya? Bukan. Oh bukan ya? Oh bukan. Iya. Saya termasuk yang menyukai lagu-lagunya Wafik Azizah. Kebetulan adiknya Wafik Azizah itu dulu kuliah juga di Fakultas Ilmu Budaya. Alhamdulillah, sekali lagi marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, umur panjang ya, dapat mengikuti kegiatan kultum yang diselenggarakan oleh KMNU Undip. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah gitu ya, kelak suatu saat nanti termasuk majelis yang memuliakan dan bersolawat kepada Nabi ya. Selanjutnya solawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat serta salam ini juga terlimpah untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in tabi'at,
Dan mudah-mudahan adik-adik pada sore hari ini yang hadir di kultum yang diselenggarakan oleh KMNU ini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terkait dengan amaliyah, yaitu 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan, karena kebetulan hari ini adalah hari ke-20 ya. Sama tidak ya, ini puasanya hari ini adalah hari ke-20. Mas Hafiz, sama enggak? Jangan-jangan sama, Pak. Oh, sama ya. Ya, hari ini kita melaksanakan puasa di hari yang ke-20. Insya Allah berarti nanti malam itu adalah sudah mulai tarawih yang ke-21. Ya, artinya mulai nanti malam itu sudah merupakan malam ganjil di 10 terakhir. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Qadar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi inna anzalna itu sesungguhnya Allah itu menurunkan, ya. Hu-nya di sini diterjemahkan sebagai hu Al-Qur'an. Lailatul Qadar itu ya tadi sempat mati ya, Mas Hafiz. Iya, Pak, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Biasanya kalau kita memperingati Nuzulul Quran itu tanggal berapa ya? Ada yang bisa menjawab? Kita biasanya memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Kan begitu. Mengapa 17 Ramadan itu dijadikan sebagai peringatan Nuzulul Quran? Karena ayat pertama, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu bertepatan dengan malam 17 Ramadan yang beliau terima, yaitu di Gua Hiro, ya. Yaitu ada 5 ayat di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi surat Al-Alaq itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW pas bertepatan dengan 17 Ramadan. Tetapi kemudian di dalam surat Al-Qadar itu juga dinyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, di mana anzalna di sini menjelaskan bahwa sesungguhnya kami itu menurunkan hu-nya hu Al-Qur'an, maksudnya fi lailatul qadar, yaitu di malam qadar, di mana yang kita ketahui kalau malam qadar itu biasanya terjadi pada 10 hari terakhir, ya kan? Seolah-olah di sini ada perbedaan
mengapa nuzulul Quran itu 17 Ramadan, tetapi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya, yaitu pada 10 hari terakhir. Penjelasannya bahwa yang dimaksudkan Al-Quran di dalam surat Al-Qadar ini adalah Al-Quran yang penuh. Ya, artinya itu bukan 5 ayat yang pertama tadi, ya. Jadi Al-Quran secara keseluruhan, ya, itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, tepatnya pada Lailatul Qadar, ya, antara tanggal 21 sampai tanggal 29, ya. Yaitu diturunkan dari mana? Yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur, ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Jadi Syahrul Ramadan, jadi pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi sungguh luar biasa, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, baik Al-Quran secara keseluruhan, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur, yaitu di langit dunia, kemudian juga peristiwa penyampaian surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama, yang di Gua Hira, itu juga terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan diri untuk meningkatkan, seharusnya meningkatkan menerima, ya, bagaimana kita menerima 10 malam terakhir itu agar mendapatkan Lailatul Qadar, di mana disebutkan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kalau ada mahasiswa fisika di sini gitu, ya, atau matematika, nah ini bisa dihitung 1000 bulan itu sama dengan 82 lebih sekian tahun, atau mungkin 83 tahun, ya. Jadi amalan ibadah kita yang pas malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, pas ketemu dengan itu, maka itu setara, ya, setara dengan ibadah selama 83 tahun, ya. Nah, tetapi disunahkan bagi siapa saja yang kemudian menemui malam Lailatul Qadar untuk tidak diceritakan, untuk tidak diberitahukan atau tidak diberitakan bahwa tadi malam saya mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Karena apa? Hikmah bahwa seseorang itu tidak perlu memberitakan, tidak perlu menceritakan bahwa telah mendapatkan Lailatul Qadar ini, yaitu supaya tidak menimbulkan, satu adalah keirian yang orang lain seolah-olah tidak mendapatkan dan yang mendapatkan itu hanya kita. Dan yang kedua yaitu untuk tidak menimbulkan satunya tadi keirian, yang keduanya kesombongan di dalam diri kita. Seolah-olah selanjutnya berarti 20 tahun saya tidak ibadah, tidak apa-apa. Kan sudah memiliki tabungan ibadah selama 83 tahun. Ya, kan tidak boleh seperti itu. Mas Hafiz, ini saya sampai jam berapa? Sekarang jam 16.30. Ya Pak, biasanya itu diberi waktu 30 menit Pak, pembicaraannya. Ya, 30 menit. Berarti saya selesainya jam berapa bicaranya ini? Nanti sampai jam 4.45 itu selesai, kemudian sesi tanya jawab, Pak. Ya, betul, ya. Jadi nanti ada tanya jawabnya, ya. Baik, saya lanjutkan gitu, ya. Saya lanjutkan. Baik. Terkait dengan 10 malam terakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu, ya. Biasanya kalau kultum itu pakai presentasi, makalah presentasi, atau hanya makalah saja, Mas Hafiz? Dengan lisan saja seperti ini. Ya Pak. Biasanya kalau mengisi kultum itu
menyampaikan secara lisan seperti ini atau harus dengan presentasi, ada presentasinya? Biasanya itu secara lisan gini, Pak, mendengarkan. Ya, kalau secara lisan seperti itu namanya makola, gitu ya. Betul nggak? Kalau mahasiswa mau presentasi kan harus bikin makalah, gitu ya. Oh ya, benar, Pak. Ya, makalah itu asal katanya sebenarnya dari makola. Makola itu apa-apa, kola yang dikatakan. Jadi makola itu sebenarnya apa-apa yang dikatakan, ya. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Amalan-amalan utama yang harus kita laksanakan di malam Lailatul Qadar, ya. Kita itu siangnya sudah puasa atau siam ya, malamnya qiyam. Nah, karena namanya juga Lailatul Qadar, tentu ya terjadinya malam hari, gitu ya. Kalau terjadinya siang hari bukan Lailatul Qadar, gitu ya. Mungkin namanya Naharul Qadar, ya. Siang hari soalnya. Ya, ini Lailatul Qadar tentu terjadinya siang hari. Dan dikhususkan informasinya itu bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam-malam ganjil. Ya. Tapi sungguh merugi kalau kemudian maksud kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian ibadah kita qiyamnya itu hanya tanggal-tanggal ganjil saja. Pilih-pilih berarti. Jangan, ya. Jangan pilih-pilih, diisi saja semuanya, ya. Ya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 misalnya. Kita isi saja semuanya sehingga pas harinya apa ya insya Allah salah satunya insya Allah kita berarti dapat, ya. Nah, tetapi yang kita lihat saat ini perbandingan amalan ibadah satu malam yang kebaikannya itu khairum min alfi syahrin itu 1000 bulan, itu kalah Mas Hafiz, gitu ya. Kalah dengan apa? Kalah dengan supermarket, gitu ya. Kalah dengan mall, gitu ya. Karena iya, Mas Hafiz ini di pondok pesantren mana ini? Apakah di Galang Sewu atau di mana? Kiai Galang Sewu? Bukan, Pak, saya ini bukan santri, Pak. Bukan santri, ya. Bukan. Sebenarnya kalau KMN ini isinya dari pondok pesantren, ya. Salah satu yang paling dekat di sini kan pondok pesantrennya adalah Kiai Galang Sewu, gitu ya. Ada di sana, ada Ustaz Salahuddin, gitu ya. Kemudian apa itu namanya? Adiknya itu juga dulu kiainya adalah Kiai Samani, ya. Itu hampir kurang lebih seusia dengan saya. Ya, beliau sudah wafat mungkin sekitar 2 tahun kalau tidak salah. Ya, banyak juga santri-santrinya itu masih kerabat dekat saya, ya, karena apa namanya yang ikut nyantri di situ masih keluarga dengan saya, ya. Nah, ini di dalam kajian atau kultum pada sore hari ini itu ada ditawarkan sudah sebuah informasi bahwa 10 malam hari terakhir itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, ya, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Yang kebaikannya, ya, itu min alfi syahrin, artinya 1000 bulan. Tetapi dalam kenyataannya kita akan melihat bahwa masjid-masjid di mana menyelenggarakan sholat tarawih dan witir, baik masjid maupun musola, gitu ya, kita akan melihat bahwa softnya itu semakin malam, semakin kesini, begitu ya. Artinya sudah mulai tanggal 20, 21, itu kita lihat mengalami kemajuan, gitu ya. Softnya itu mengalami kemajuan. Kemajuan itu artinya softnya semakin maju. Dulu itu misalkan pada awal Ramadan, malam pertama tarawih itu kan sampai ke halaman begitu ya, yang sholat tarawih dan witir. Penuh, softnya itu banyak dari depan sampai belakang. Nah, sampai dengan malam 20 gitu ya, itu kira-kira softnya sudah tinggal berapa gitu ya. Ya mungkin yang semula 20 sudah mungkin berkurang dari 10,
berkurang jadi 9. Di musola tempat yang dekat saya saja itu dulu meluber sampai ke halaman, sekarang tinggal 4 soft gitu ya. 4 soft lah, selebihnya pada kemana ini ya? Padahal justru semakin harinya semakin mendekati terakhir atau 10 hari terakhir itu harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk ibadah kita. Ya. Rasulullah juga sudah mengajari ya, bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu fil asril awakhir malah ya itu fi ghairihi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu fil asril awakhir malah ya itu fi ghairihi. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari yang terakhir itu sangat bersungguh-sungguh, ya, sesuatu yang tidak beliau lakukan pada hari-hari yang lain. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa iqadha ahlahu wajada wasyadal mizaro, ya. Ketika Rasulullah SAW itu memasuki 10 terakhir, ya, jadi asrunya ini yang ahyal laili, ya, jadi 10 tapi 10 yang terakhir, ya, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan ikatan sarungnya. Ikatan sarungnya dalam hal ini maksudnya menahan untuk tidak berhubungan dengan suami istri, maksudnya bagi yang sudah berkeluarga. Tentu saja bagi para mahasiswa di sini kan belum ada yang menikah, begitu ya. Jadi ya ringan-ringan saja. Seharusnya amalan-amalan di 10 hari terakhir ini semakin meningkat seharusnya, ya, karena satu tidak ada gangguan yang terkait dengan hubungan suami istri, ya, tidak ada itu. Yang kedua ya mestinya bisa dengan meningkatkan belajarnya di 10 terakhir, ya, dengan memperbanyak juga amalan-amalan sholat sunnah selain dari sholat tahajud dan sholat witir. Sholat tarawih maksudnya. Sholat tarawih dan sholat witir dengan menambah yaitu sholat sunnah tahajud. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, termasuk juga amalan yang perlu ditingkatkan pada waktu 10 hari terakhir itu adalah zikir, ya, dan iktikaf, ya. Iktikaf, ya. Iktikaf di sini maksudnya ya berzikir, mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Jadi iktikaf, nah bagi yang menemui kemudian Lailatul Qadar, maka pahala dari iktikaf kita, sholat sunnah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan pahala, kebaikannya itu adalah 1000 bulan, ya. Nah, kembali kita melihat realitas sekarang, ya. Yang pertama justru dengan 10 hari terakhir, maka sebagian kaum muslimin, ya, terutama yang muslimat barangkali begitu, lebih disibukkan yaitu harus berbelanja, ya, ke mall, ya, atau ke supermarket atau ke, ya, tempat-tempat keramaian untuk perdagangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga fenomena mudik. Ini kan tahun ini kan sudah diizinkan untuk mudik, begitu ya. Jadi malam-malamnya digunakan untuk perjalanan mudik, ya. Ada yang dari Jakarta mungkin sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Kendal, Demak. Mungkin mudik itu juga bisa juga dari Surabaya, gitu ya, dari Surabaya ke Semarang misalkan, begitu. Ini waktunya digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu harus diperhitungkan betul supaya kita ini bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, tidak sampai dalam perjalanan. Ya. Jangan sampai, ya, kita itu lupa sebagaimana Allah mungkin menyindir kita, gitu ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Jadi sifat-sifat
orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia, ya. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, khairu wa abqa, dan lebih kekal, ya. Jadi orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia, ya. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Dan definisi dari kematian itu kan bukan matinya dari roh, begitu, karena roh kita tidak mati. Yang mati itu adalah jasad atau biologis kita. Artinya yang mengalami kerusakan itu adalah ya fisik kita, ya mata, ya rambut, ya muka, wajah, telinga, gigi, badan, tulang, kulit, itu yang jantung, hati, dan seterusnya itu yang mengalami kematian. Tapi sesungguhnya yang namanya ruh itu berpindah kehidupannya dari alam rahim, ya, kemudian di alam dunia pada saat ini, ya, kemudian nanti akan berpindah ke alam barzah, kemudian nanti akan pindah alam yang kekal, ya, setelah proses hisab nantinya. Nah, untuk kehidupan yang lebih kekal abadi, mari kita bersama-sama, ya, untuk menyiapkan kehidupan yang lebih sejati, ya, kehidupan pada saat kehidupan saat ini itu adalah kehidupan untuk sebesar-besar mencari pekat, ya. Hidup kita itu paling lama misalkan 70 tahun, misalkan begitu, ya, hidup di dunia 70 tahun. Tapi itu sangat berdampak nantinya untuk kehidupan di akhirat. Apakah nantinya kita itu akan di neraka atau di surga, ya. Nah, di surga itu kemudian kenikmatan yang paling besar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa hal terkait dengan 10 malam terakhir. 3 amalan utama, yaitu perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak untuk amalan ibadah sholat sunnah dan iktikaf, berzikir, dan juga perbanyak untuk bersedekah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Afis Setiawan. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada Kang Mbak yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan on mic atau bisa juga dengan chat kolom. Monggo Kang Mbak. Ini ya Pak, sambil menunggu teman-teman menunggu jawaban pertanyaan, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai kebetulan tadi saya dengar di khotbah Jumat ya Pak. Yeah. Itu orang yang tanda-tandanya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hatinya itu tiba-tiba terasa tersentuh gitu loh Pak. Kemudian dia menangis gitu, tanda-tandanya Pak. Misal kita di malam Ramadan itu tapi kita tahu tanda-tandanya seperti malam tiba-tiba menjadi cerah, terus suasana lingkungan menjadi nyaman gitu Pak. Itu gimana Pak? Tapi kita nggak menangis. Oh iya. Ya, jadi memang di beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para mufasir begitu, ya, memang menjelaskan bahwa ciri-ciri malam atau ciri-ciri terjadinya Lailatul Qadar itu langit cerah gitu, ya. Udaranya itu sangat semilir, maksudnya itu sangat enak gitu, ya. Tenang sekali suasananya begitu, ya. Itu memang disampaikan begitu. Nah, terus bagaimana kalau kemudian kita kok tidak bisa menangis gitu, ya, atau tidak merasakan sentuhan gitu, ya. Nah, ini di dalam satu riwayat itu juga Nabi itu pernah, ya, jadi sholat sunnah, ya, di 10 malam terakhir yang kebetulan pada waktu itu Nabi dan para sahabat ini mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi suasananya bagaimana? Ya. Jadi suasananya yaitu pada waktu itu
sholat di masjid bersama para sahabat, dan pada waktu itu suasananya gerimis, bahkan gerimisnya kemudian menjadi hujan, ya. Dan pada waktu itu Nabi itu sedang sholat sunnah, ya, sholat sunnah malam tahajud. Ya, di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir, ya, dikisahkan seperti itu. Kemudian ketika sujud, ya, ketika sujud ini kemudian hujannya mungkin semakin agak deras gitu ya. Dan pada waktu zamannya Nabi itu kan masjidnya tidak seperti saat sekarang. Sudah pakai AC gitu, atapnya sangat bagus, ya, tinggi. Masjid pada zaman Rasul pada waktu itu tuh sangat memungkinkan kemudian airnya itu bisa masuk. Ya, airnya itu masuk ke masjid sampai hingga akhirnya masjidnya itu basah. Bahkan para jamaah yang di situ, itu para sahabat yang itu juga ikut basah, bahkan basahnya itu sampai basah kuyup gitu ya. Karena banyaknya air hujan masuk ke dalam masjid itu. Ya, kalau mungkin sekarang lebih tepatnya bocor begitu ya. Bocor. Dan Nabi pada waktu sujud, itu sujudnya lama sekali. Sampai para sahabat itu menunggu bangun dari sujudnya itu lama, ya. Bahkan ada yang kemudian kedinginan, menggigil, ya. Menggigil kedinginan. Sementara Nabi masih dalam sujud, ya. Nah, kemudian ketika sudah bangun dari sujud, ya, itu hujannya berhenti. Hujannya malah berhenti. Berhenti, kemudian menutup salamnya. Nah, akhirnya selesai sholatnya, kemudian para sahabat bertanya, mengapa tadi pada waktu sujud itu lama sekali? Nah, ternyata pada waktu sujud itulah tadi yang disertai dengan hujan, yaitu terjadi yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana Nabi Muhammad itu ditampakkan sesuatu hal yang sangat indah. Sesuatu hal yang sangat indah. Sehingga Nabi itu merasakan keindahan di dalam sujudnya itu sangat lama, gitu ya. Karena begitu kemudian sujudnya selesai, keindahan itu pun kemudian selesai juga, hilang juga. Hujannya juga selesai. Kemudian sahabat Ali itu berusaha untuk mengambilkan handuk ya. Handuk itu untuk mengelap maksudnya. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengatakan tidak perlu dilap karena kita sama-sama dalam keadaan basah bersama-sama dengan para sahabatnya. Artinya bahwa Lailatul Qadar yang dialami oleh Nabi Muhammad itu tidak dalam suasana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir tadi yang katanya terang, bukan maksudnya cerah, langitnya cerah gitu ya, udaranya semilir gitu ya. Karena apa itu? Pada waktu merasakan itu betul-betul hati ini merasakan sangat tenang gitu. Tentu saja yang pada waktu malam hari itu iktikaf ya. Iktikaf ya, itu merasakan hati yang sangat tenang. Ya, kebahagiaan yang sangat mendalam. Mas Afis, ini yang lain kira-kira hadir atau tidak ya gitu ya, selain Mas Afis. Supaya saya itu bisa berkomunikasi, Mas Halis, Ahmad Palih gitu ya. Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, siapa yang tahu kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zuleha, dengan wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Siti Zuleha dan para perempuan, para wanita itu akhirnya mengiris jarinya. Ada yang tahu kisahnya? Ada yang masih ingat? Siapa yang ingat kisah Nabi Yusuf ketika Siti Zuleha yang sangat mencintai Nabi Yusuf tersebut mengumpulkan para wanita pembesar di Mesir, para wanita ini duduk ya di aula besar. Kemudian ketika Nabi Yusuf tampak keluar ya, kemudian dilihat oleh para wanita tersebut, maka wanita itu melukai tangan-tangannya sampai berdarah. Siapa yang ingat kisah ini? Ayo yang putri ini. Oh iya, pernah dengar, Pak. Pernah. Ya, Nurisa Lisatul Irsa, ada Wafik Aziza, ada Mutia Rizky Zanubazafa ya. Ada yang ingat? Nah,
Jadi kalau kisah ini kan langsung yang menyampaikan tuh Allah sendiri ya di dalam surat Yusuf. Artinya pasti benarnya ya. Shadaqallahul azim itu kalau biasanya MC itu menerjemahkannya apa? Sukma Nurdinah. Shadaqallahul azim. Terus artinya Maha benar Allah. Lanjutnya apa? Mas Apis. Ingat? Gak ingat ya, Pak. Nggak ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan biasanya diterjemahkan begitu ya. Padahal shadaqallahul azim itu ya semestinya itu adalah Maha benar Allah yang Maha Agung. Ya, shadaqallah itu Maha benar Allah, al-azim itu adalah yang Maha Agung. Ya, mestinya shadaqallahul azim itu adalah Maha benar Allah yang Maha Agung ya. Nah, sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa ketika para wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Siti Zuleha dan sudah disediakan pisau di tangannya, begitu ya. Kemudian ketika Nabi Yusuf ditampilkan, muncul ya dari ruangan keluar dan dilihat oleh para wanita-wanita tersebut, dan wanita-wanita itu melukai tangannya, tapi tidak terasa sakitnya. Gitu, Mas Hafiz. Nah, ibroh dari kisah ini itu apa sebenarnya? Nah, ibroh dari kisah ini itu meskipun para wanita itu melukai tangannya sampai berdarah-darah, tapi mata ini tidak tertuju pada sakitnya tangan yang dilukai dengan pisau. Ya, karena wanita ini fokus rasa itu tertuju pada keindahan yang ada pada Nabi Yusuf yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi ketika Allah itu sudah memuliakan hambanya, ya, seperti Nabi Yusuf itu diberikan yaitu tampan gitu ya, bagus lah tampan. Itu ketika dilihat oleh para wanita, wanita itu tidak merasakan sakitnya tangan ketika dilukai dengan pisau yang disediakannya, bahkan tangannya itu sampai berdarah. Itu tidak ingat itu. Karena apa? Karena tatapan matanya atau pandangan matanya itu tertuju pada suatu keindahan. Ya. Jadi kalau kita itu bisa meninggal, nah gitu. Kalau kita bisa wafat itu, pada wafatnya itu melihat amal-amal ibadah kita itu ditunjukkan, tempat di mana kita itu akan tinggal ditunjukkan, maka pada saat sakaratul maut itu mungkin tidak akan merasakan. Gitu ya. Artinya apa? Karena mata hati kita itu melihat sesuatu, misalkan surga ya, atau tempat taman yang sangat indah. Itulah tempat kamu nanti akan di sana. Jadi ketika proses kematian itu datang di kita, sementara mata hati kita itu melihat sesuatu yang indah, maka kematian itu sudah tidak lagi terasa. Ya. Tidak lagi terasa. Yaitu ibrohnya dari ketika kisah Nabi Yusuf tadi yang dilihat oleh para perempuan, para wanita di Mesir, kemudian keluar para wanita itu melukai tangannya sampai berdarah. Padahal coba, mau tidak? Kalau sekarang saya sediakan pisau, terus coba tangan Anda itu dilukai. Ya enggak mau. Karena apa ya? Pada waktu diminta dilukai, fokus kita itu di jari. Dan mau melukai ya kan pasti sakit. Tapi pada waktu itu karena pandangan matanya itu tertuju pada keindahan yang ada pada Nabi Yusuf, sampai para wanita itu melukai tangannya tapi tidak terasa. Ya. Atau bagi yang pernah nonton film Braveheart gitu ya, ada yang tahu tidak film Braveheart gitu ya? Jadi hati yang pemberani gitu ya, hati yang pemberani di dalam membela kebenaran tentunya. Itu di dalam film tersebut pada saat pahlawan tersebut itu dipenggal kepalanya, begitu ya. Itu yang terlihat itu adalah istrinya yang sudah meninggal, di mana istrinya itu sangat cantik, begitu ya. Pahlawan tersebut ketika kepalanya dipenggal oleh Al-Gojo itu tidak merasakan sakitnya kepala dipenggal karena mata hatinya sudah tertuju pada keindahan yang ada di sana. Demikian pula kalau kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan
Lailatul Qadar ya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kehidupan kita juga semakin baik, semakin barokah begitu ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Mungkin begitu untuk yang Lailatul Qadar tadi, Mas Hafiz. Yang lainnya mungkin silakan. Ada lagi? Ini mahasiswa semua ya, Mas Hafiz ya? Iya, mahasiswa semua ini, Pak. Mas Hafiz mahasiswa di mana? Kalau saya ini mahasiswa di USM, Pak. USM. Oh ya, Iya. di USM. Kemudian jurusannya apa? Teknik sipil. Oh, teknik sipil. Semester 4. Semester 4. Ya, kalau dari NIM-nya memang kelihatan di sini C ya, C111 gitu ya. Oh iya. C itu setahu saya memang NIM C11 di itu tidak ada. Ini adanya di apa? Di USM. Ini yang juga ada nih, Mbak Kartika Nur gitu. Ya, ini mungkin bisa kenal begitu. Silakan Kartika Nur, Sukma Nurdina, Nuris Salisatul Irsa, kemudian Mas Salis Rizka Mubarok, silakan. Ini hari Jumat ya. Nah, besok insya Allah Undip itu akan melaksanakan peringatan yaitu Nuzulul Quran ya, secara online dan hibrid datang di masjid. Begitu Mas Hafiz Setiawan. Oke Pak, atur suwun sangat Pak atas segala ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang kita dapatkan pada kultum hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Ya, mari kita bersama-sama senantiasa memohon ya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, juga rahmat dan maghfirah, ampunan, sehingga di dalam mengisi bulan Ramadan ini, khususnya tahun ini ya, yang sudah diberikan kelonggaran, bisa sholat tarawih, sholat witir berjamaah, apalagi ini lebih khusus di sisa 10 hari terakhir dengan berbagai amal untuk ibadah, ya utamanya yaitu dengan berbanyak sholat sunnah di malam hari, kemudian iktikaf, zikir, dan membaca Al-Quran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Ya. Amin. Kang Mbak semua, alhamdulillah kultum Ramadan pada sore hari ini telah selesai. Semoga kita semua diberikan rahmat serta inahnya kepada Allah SWT. Untuk ini marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan tata tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kang Mbak semua yang telah menyampaikan hadir pada kultum sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Syakur. Oke, sami-sami. Saya izin untuk klip ya, mau pulang. Ini masih Pak. Pak. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.